Mengelola sumber daya manusia atau SDM tentu bukanlah hal yang mudah dan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Apalagi jika terjadi potensi fraud atau kecurangan karyawan yang mungkin sedang mengintai bisnis. Ya, fraud atau kecurangan karyawan adalah salah satu masalah krusial yang sering dihadapi para pembisnis. Association of Certified Fraud Examiners atau ASFE Indonesia melakukan survei kecurangan Indonesia. ASFE 2019 melakukan survei fraud terhadap 239 responden menunjukkan bahwa kasus korupsi 64,4% dengan 154 responden, disusul dengan kasus penyalahgunaan aset 28,9% dengan 69 responden, dan kasus laporan keuangan sebesar 6,7% dengan 16 responden. Lalu, apa saja sih fraud atau kecurangan karyawan yang sering terjadi dalam perusahaan? Bagaimana cara mengatasinya? Simak penjelasan selengkapnya pada video ini. Fraud adalah tindakan curang atau penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara merugikan pihak lain. Dalam bisnis, fraud sering berupa manipulasi data, penyalahgunaan jabatan, atau pencurian aset perusahaan. Dampaknya bisa besar, mulai dari kerugian keuangan hingga rusaknya reputasi perusahaan. Ada 3 alasan utama kenapa karyawan bisa tergoda untuk melakukan fraud, yang dikenal dengan istilah fraud triangle. 1. Tekanan, misalnya masalah keuangan pribadi atau gaya hidup yang terlalu mewah. 2. Kesempatan, sistem pengawasan yang longgar atau lemahnya kontrol perusahaan bisa jadi peluang. 3. Rasionalisasi, karyawan merasa tindakannya wajar, seperti karena merasa gaji kurang atau tidak dihargai. Jenis-jenis fraud yang umum terjadi di lingkungan perusahaan dan instansi diantaranya adalah 1. Penyalahgunaan aset. Kecurangan terhadap aset dan harta perusahaan merupakan tindakan yang ilegal. Ada yang berhubungan dengan uang, ada juga yang non-cash. Contoh penyalahgunaan aset non-cash adalah penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, laptop kantor lebih diprioritaskan untuk mengerjakan side job daripada pekerjaan utama. 2. Korupsi. Berdasarkan laporan survei Fraud Indonesia 2019, kasus fraud di Indonesia yang paling umum terjadi ialah korupsi, karena mencapai 69,9% dari total kasus yang disurvei. Korupsi dapat berbentuk kolusi, nepotisme, suap, dan gratifikasi. 3. Pencurian data. Fraud jenis ini dilakukan dengan pengambilan data-data penting perusahaan, berisi pembukuan keuangan dan catatan operasional untuk kepentingan pelaku. Jika pencurian dilakukan dengan meretas komputer, tindakan ini dinamakan computer fraud. 4. Kecurangan laporan keuangan. Salah satu bentuk kecurangan laporan keuangan dilakukan berupa tindakan merekayasa penyajian laporan, menutupi kondisi perusahaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketetapan serta pemalsuan nota belanja. 5. Kecurangan terkait disiplin dan etika kerja. Kecurangan karyawan jenis ini sekilas terlihat sederhana, namun bisa berdampak besar terhadap produktivitas perusahaan. Misalnya, penyalahgunaan waktu kerja dengan korupsi waktu. Contoh lainnya, menjual informasi dan strategi penting perusahaan. Agar kecurangan bisa dicegah atau ditangani, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah berikut. 1. Langkah internal. Perkuat kontrol ke setiap SDM. Terapkan sistem audit untuk memantau keuangan dan operasional. Pisahkan tugas setiap SDM. Jangan biarkan satu orang menangani semua proses, terutama dalam keuangan. Edukasi karyawan. Adakan pelatihan agar mereka tahu apa itu fraud dan dampaknya. Gunakan teknologi dengan menggunakan alat pemantauan otomatis untuk mendeteksi aktivitas kecurigaan. 2. Langkah hukum. Investigasi. Jika ada indikasi fraud, pastikan ada bukti yang cukup. Laporkan ke pihak berwenang. Jika kecurangan serius, libatkan pihak hukum. Kebijakan tegas. Terapkan aturan tanpa toleransi terhadap fraud. 3. Bangun budaya positif.
Transparansi, dorong komunikasi terbuka antara karyawan dan manajemen. Penghargaan yang adil, pastikan karyawan merasa dihargai dan memiliki motivasi kerja yang baik. Kecurangan oleh karyawan bisa memberikan dampak buruk jika tidak ditangani dengan serius. Dengan memahami penyebabnya, mengenali jenisnya, dan menerapkan langkah pencegahan yang tepat, perusahaan bisa melindungi aset dan reputasinya. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan transparan akan membantu mengurangi resiko fraud di masa depan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab satu persatu. Dah!